Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, berjumpa kembali bersama saya di MHP Channel. Setelah beberapa waktu kita tidak pernah memposting video terbaru, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita ditakdir kembali bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka melalui kanal YouTube pribadi saya ini. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita senantiasa penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya akan bahas berita yang cukup viral, yaitu berkaitan dengan JHT atau jaminan hari tua. Akhir-akhir ini banyak sekali demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para buruh atau para pekerja karena mereka menolak permen atau peraturan menteri dari Menteri Ketenagakerjaan, di mana JHT atau jaminan hari tua itu boleh diambil kalau sudah berusia 56 tahun. Pada kesempatan yang baik ini saya akan bahas tentang sudut pandang Islam, bagaimana agama Islam memperhatikan masalah upah. Tapi sebelum itu saya akan bahas sedikit tentang JHT. Apa penjelasan tentang JHT atau jaminan hari tua? Jadi JHT itu Bapak Ibu adalah hak buruh yang diambil setiap bulan sekitar 5% dari gajinya, yang mana setelah terkumpul maka akan diberikan kepada pekerja yang bersangkutan. Jadi seumpama seorang buruh atau pekerja itu mendapatkan gaji 5 juta, maka pekerja tersebut hanya mendapatkan sekitar 4.750.000. Kok bisa? Karena dari 5 juta itu dipotong 5%-nya untuk JHT. Jadi 5% dari 5 juta itu sekitar 250.000. Kalau 10% dari 5 juta kan jelas sekali 500.000, maka 5% dari 5 juta adalah sekitar 250.000. Dan ini diambil 5% setiap gaji per bulannya. Coba kalau sudah 3 tahun atau 5 tahun pasti sudah terkumpul banyak sekali. Jadi itu adalah penjelasan singkat tentang JHT. Intinya JHT adalah pengambilan 5% dari gaji seorang buruh, yang mana 5% dari gaji itu dikumpulkan dan akan diberikan nanti ketika dia di PHK atau pensiun. Lalu bagaimana sudut pandang agama Islam dalam membahas tentang JHT ini? Karena JHT ini berkaitan dengan upah, maka di dalam Islam ada prinsip yang sangat menarik, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa arakuhu, yang artinya berikanlah upah sebelum kering keringatnya. Saya ulangi lagi, a'tul ajira ajrahu
qabla ay yachiffa araquhu. Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringat buruh tersebut. Berkaitan dengan hadis ini, Al-Munawi berkata, diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walaupun keringatnya tidak kering atau telah kering. Jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu, prinsip dalam Islam intinya adalah kalau sudah waktunya pemberian gaji, maka seorang majikan atau seorang pengusaha wajib segera memberikan gaji tersebut. Kalau di negara Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya gaji diberikan pada akhir bulan, maka seorang majikan atau seorang pengusaha wajib memberikan gajinya di akhir bulan sebagaimana kesepakatan. Begitu juga dengan JHT atau jaminan hari tua. Kalau seumpama seorang pekerja itu di PHK atau pensiun, maka JHT itu harus segera diberikan. Nggak boleh ditunda sampai usia 56 tahun. Karena itu sangat memberatkan bagi para pekerja. Sebab para pekerja ini sudah bekerja bertahun-tahun, rela dipotong 5% itu untuk dikumpulkan sebagai jaminan hari tuanya nanti. Kok ketika dipensiunkan atau di PHK lalu ditunda sampai usia 56 tahun. Maka ini adalah suatu yang sangat membebankan bagi para pekerja. Dan perlu diingat bahwasanya JHT atau jaminan hari tua adalah hak murni pekerja atau buruh. Sehingga seorang majikan atau sebuah perusahaan, bahkan sebuah negara tidak berhak menunda pemberian JHT kepada para pekerja atau buruh tersebut. Mudah-mudahan ini sebagai opini saya atau pernyataan sikap dari saya mengenai JHT, jaminan hari tua, yang sekarang lagi ramai ini. Dan mudah-mudahan Menteri Ketenagakerjaan yaitu Ibu Fauzia bisa segera mencabut peraturan tersebut. Karena harapan para pekerja atau para buruh adalah mendapatkan segera JHT atau jaminan hari tuanya itu agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kita ketahui akhir-akhir ini di masa pandemi ini cukup sulit sekali karena banyaknya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Bahkan banyak orang yang bekerja berdagang saja susah sekali karena persaingannya sangat ketat serta pembatasan aktivitas masyarakat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah